Halo semuanya, perkenalkan saya Sinda Octavia Storusmane. Saya berasal dari kelompok Duha yang membahas proyek UMKM tentang warung lontong Mbah Olah. Di sini saya akan menjelaskan informasi apa saja yang kami dapatkan dari warung lontong Mbah Olah. Warung lontong ini beralamat di Jalan Sing Padang nomor 132 Medan. Owner dari warung lontong ini adalah Bapak Olah dan istri. Warung lontong ini sudah beroperasi sejak 3 tahun yang lalu dan buka dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Jam berapa ya? Dari jam 6 pagi sampai jam 12. Kadang jam 11 sudah habis gitu. Bahan baku yang digunakan pada UMKM ini ada beras, labu siam, wortel, cabai merah, santan kelapa, tauco, telur, mie putih, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri, minyak makan, batang serai, lengkuas, daun salam, ketumbar bubuk, lada bubuk, tomat, gula, garam, dan penyedap rasa. Kemudian diolah menjadi produk jadi lontong sayur. Omset per hari pada UMKM warung lontong Mbah Olah ini bisa mencapai 600 sampai 700 ribu rupiah dalam per hari. Omset per harinya itu berapa ya? Ibu pendapatan ibu kadang 700, kadang 600, kadang itulah. Tahapan untuk membuat produk jadi ini dapat kita lihat melalui bagan di samping ini dan saya akan menjelaskan melalui bagan yang saya tampilkan ini. Baiklah, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan tahapan dalam membuat lontong. Pertama, kita membutuhkan beras. Setelah itu, beras tersebut kita cuci dan kita bungkus dengan daun pisang. Setelah kita bungkus dengan daun pisang, kita sematkan ujung daun menggunakan tusuk gigi. Setelah kita sematkan ujung daun dengan tusuk gigi, kita rebus ke dalam air kurang lebih selama 6 jam. Kemudian setelah kurang lebih selama 6 jam, setelah kita merasakan lontong tersebut sudah matang, bisa kita angkat dan kita tiriskan, kita tunggu sampai dengan suhunya itu dingin. Setelah lontong tersebut dingin, kita potong sesuai dengan selera kita dan kemudian setelah dipotong akan menjadi produk jadi lontong. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan dalam pembuatan kuah sayur. Pertama, disiapkan labu siam, wortel, cabai rawit dan cabai merah, bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri, minyak makan, batang serai, lengkuas, daun salam, ketumbar bubuk, lada bubuk, garam, gula, dan penyedap rasa, kelapa yang sudah diperas, dan memisahkan santan encer dan santan kental. Labu siam dan wortel dikupas, setelah itu dipotong dadu menggunakan pisau. Selanjutnya disiapkan bumbu halus yang terdiri dari cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kunyit dikupas, kulitnya, kemiri disangrai. Bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam blender dan dihaluskan. Selagi bahan-bahan tersebut dihaluskan, siapkan minyak lalu dipanaskan. Setelah bumbu-bumbu tersebut sudah halus, ditumis dengan menggunakan minyak yang sudah dipanaskan tadi. Pada saat ditumis, masukkan batang serai, lengkuas yang sudah digeprek, beberapa helai daun salam dan masukkan sedikit lada dan ketumbar bubuk. Kemudian ditumis hingga harum dan tambahkan bumbu-bumbu untuk penambah rasa seperti garam, gula, dan penyedap rasa. Kemudian masukkan santan encer,
Setelah memasukkan santan encer, diaduk hingga sedikit mendidih. Setelah sedikit mendidih, masukkan labu siam dan wortel yang sudah dipotong dadu. Kemudian aduk kembali, dan ketika santan encer sudah mendidih, masukkan santan kental. Setelah kita masukkan santan kentalnya, aduk kembali dan biarkan mendidih. Maka setelah dibiarkan mendidih, kemudian jadilah kuah sayur. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses dalam pembuatan tauco. Pertama, tauco yang sudah ditumis, tomat dipotong lalu ditumis, cabai diiris lalu ditumis juga, bawang putih dan bawang merah dikupas kulitnya kemudian diiris, setelah itu ditumis. Setelah ditumis diaduk lalu tambahkan bumbu-bumbu untuk penambah rasa seperti garam dan penyedap rasa. Diaduk, setelah diaduk didiamkan hingga matang, kemudian menjadilah produk jadi tauco. Baiklah, setelah itu saya akan menjelaskan tahapan untuk pembuatan telur sambal. Bahan-bahan yang kita gunakan: cabai merah, bawang merah, bawang putih dibersihkan lalu dihaluskan. Setelah itu, minyak yang sudah kita panaskan, kita tumis bumbu-bumbu yang dihaluskan tadi. Kemudian pada saat ditumis, tambahkan garam, gula, dan penyedap rasa. Setelah itu dibiarkan hingga matang, maka ini akan menjadi sambal. Untuk pembuatan telurnya, telur yang sudah direbus, kemudian setelah direbus, dikupas kulit telur. Setelah itu goreng sebentar, aduk dengan sambal yang sudah dibuat tadi. Lalu setelah diaduk secara merata, maka akan menjadi telur sambal. Baiklah, tahapan yang terakhir yaitu pembuatan mie goreng. Pertama, yang pastinya kita menyiapkan mie direbus. Setelah itu bawang merah, bawang putih, kemiri dan cabai dihaluskan. Tumis sebentar, lalu masukkan mie yang sudah direbus tadi. Setelah itu masukkan sedikit kecap, ditumis. Kemudian menghasilkan mie goreng. Setelah kita membuat produk jadi tadi seperti lontong, kuah sayur, tauco, telur sambal, dan mie goreng, kita plating ke dalam satu piring untuk dijual. Pertama, masukkan lontong, kemudian mie. Setelah itu tambahkan tauco. Kemudian masukkan telur sambal. Dan tahapan yang paling terakhir adalah menambahkan kuah sayur. Saya akan menjelaskan manufacturing cost dalam per hari. Berikut adalah direct material use cost atau bahan baku langsung yang digunakan pada UMKM. Dan ini adalah direct labor cost atau tenaga kerja langsung dalam per hari yang mempekerjakan hanya satu orang saja. Ini adalah indirect material use cost pada UMKM. Ini dapat kita lihat melalui PPT ini. Untuk gula dan garam mengapa dibagi 7? Karena gula dan garam habis pada waktu 7 hari atau seminggu. Penyedap rasa untuk susu saset habis dalam waktu 2 hari. Sewa tempat khusus untuk penjualan saja 20.000. Boleh tahu Bu, sekalian lah sama sewanya. Sewa rumah ibu. Sewa tempat ini. Oh, per hari, 1 hari 2. Dan indirect labor cost untuk orang untuk bagian penjualan adalah 35.000. Berikut adalah depresiasi expense untuk aset tetap. Dapat kita lihat dari sini untuk angka-angka yang didapatkan dari depresiasi aset tetap. Tadi dapat kita lihat melalui tabel berikut, harga aset tetap dibagi dengan umur aset tetap dikali dengan 360 hari. Sekian video penjelasan saya tentang UMKM Warung Lontong Mbak Ola. Saya Sindak Tafiastos Pane dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih.